Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Untuk video yang lainnya ya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Antam. Jadi minggu lalu saya sudah bahas juga untuk Antam di analisa saham harian atau rekomendasi saham harian, saya juga sudah bahas bahwasanya untuk Antam ya, sebelumnya sudah saya sebutkan kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 2020 ya, itu saat yang tepat untuk buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi kalau masih di bawahnya 2020 masih resiko, tapi kalau sudah berhasil naik ke atas 2020 boleh buy. Memang sebelumnya kalau kita lihat di mingguannya di sini ya, pernah naik kemudian turun lagi, naik lagi turun lagi. Nah, minggu lalu dia berhasil naik dan bertahan di atasnya ya. Bahkan dia sempat naik ke atas 2240 dengan high-nya di 2270 ya. Jadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout gagal lagi, belum tentu ya. Jadi kita harus fokus, support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi di sini yang sudah punya tinggal pasang aja trading stopnya. Kalau yang mau buy itu ada dua pilihan, tunggu lagi area buy on weakness di area 2020. Misalnya ya, kalau dikasih koreksi, saya nggak melakukan koreksi, nggak. Kalau dia turun di bawah 2020, kalau dia berhasil rebound lagi atau masuk ke atas, kita boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja ya. Jadi kalau naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya, kalau mau tambah lagi atau average up silahkan. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Kalau kita perhatikan garisnya sudah saya berikan kan 2240. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 2240 atau sekalian menggunakan acuan high-nya minggu lalu di 2270, kita boleh buy. Jadi naik ke atas 2350 tambah lagi atau average up, ini garis-garisnya saya kasih untuk average up ya, tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price-nya masih bisa ke 2490 dan 2730. Itu kurang lebih untuk Antam ya. Jadi selama dia kalau berhasil breakout ke atas 2240 dan dia bertahan di atasnya, dia bagus ya. Ada kemungkinan bisa sampai 2700 paling nggak ya, 2730 di sini ya. Jadi ini gambarnya support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya untuk Antam. Kemudian untuk daily-nya memang saya gambarkan garis-garisnya juga memang sedikit berbeda ya, terserah Anda mau pakai yang daily atau yang mingguan, weekly ya. Jadi kalau Anda tradingnya dalam jangka waktu yang pendek, kurang lebih 1-5 hari ya pakai daily chartnya aja ya. Jadi di sini area buy on weakness kalau nggak mau buy sekarang, tunggu di 2020 atau minimal di area 2100 ya. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness ya, kita buy high sell higher. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 2270, mau buy silakan. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up, atau ikutin garis yang sudah saya berikan ya. Jadi naik ke atas 2310 tambah lagi, naik ke atas 2370 ya, 2370 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 2490, 2630 dan 2730. Jadi tetap sama ya. Ini garis-garisnya nggak saya rubah, ini sudah lama banget, tetap sama walaupun sebelumnya ini sudah saya gambarkan di sini ya. Naik terus ke atas ya, ini bisa naik tinggi ya. Jadi selama di atas 2020 ya masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi tunggu buy weakness atau buy high sell higher. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Oke, berikutnya untuk Inco. Jadi Inco ini saya ada buy untuk Inco, yang terakhir saya sudah jual karena kena trading stop ya. Rencana saya kalau mau buy back, ini yang sudah jual ya. Tunggu kalau dia minggu ini berhasil naik ke atas 7125, kita boleh buy. Jadi kita ikutin trading range berikutnya ya. Resistennya di 7500 dan 8000. Itu untuk Inco ya. Jadi kalau yang sudah jual nggak apa-apa, kalau yang masih hold masih oke juga. Kalau mau pasang trading stopnya pasang di 6900 ya. Maksimum di 6625. Nah, ini kan uptrendnya masih cukup bagus ya, weekly-nya ya. Nah, kalau mau buy on weakness tunggu di area 6625 atau di bawah ya 5175 untuk Inco. Memang ini jauh ya area buy on weakness-nya ya. Atau terdekatnya kalau mau tunggu ya 5900 ya. Jadi kita sistemnya kalau dia turun di bawahnya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Jadi kalau nggak mau buy on weakness, kita tunggu aja buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini gambar garis-garisnya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya atau harian, kalau dia berhasil naik ke atasnya 7125, kita boleh buy up atau average up ya. Target price berikutnya di 7800 dan 8275. Itu untuk Inco. Nah, kalau yang mau buy weakness ya tunggu aja di 6500 atau agak jauh sedikit di 5900 ya. Jadi kita tunggu koreksi, kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, barusan kita buy.
bukan berarti saya melakukan koreksi, enggak ya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas masih ya. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi tunggu aja di area buy weakness 5.900 atau 6.500 ya. Yang terdekat 6.500. Jadi buy weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul menjelang penutupan atau besok paginya kita beli buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja, karena high-nya di sini kan 7125 ya, 12 Agustus ya, hari Jumat. Kalau dia berhasil naik ke atasnya kita boleh buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up setiap lipatan Rp50 aja ya, sampai target berikutnya di 7.800 dan 8275. Ya kurang lebih seperti itu untuk Inco. Oke, berikutnya untuk TINS. Jadi untuk TINS ini masih tetap sama garis support resistance-nya ya. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan dua ya, ada tiga sebenarnya, 1385, 1530 dan 1770 ya. Ketika sebelumnya dia di atas ya. Jadi di sini yang mau tambah lagi atau average up seharusnya sudah tambah ya, karena 1530 ke atas boleh tambah seperti itu ya. Jadi posisi sekarang kalau mau buy boleh nggak Mas Sunar, boleh aja, atau sekalian tunggu ya, tunggu buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1695 kita buy, target price berikutnya di 1770 dan sekitar area 2000-an ya, 2040 di sini ya. Kalau misalnya nggak mau buy high sell higher ya tunggu aja area buy weakness di 1385. Bukan berarti saya melakukan koreksi atau koreksi lagi, enggak ya. Mudah-mudahan breakout lagi ke atas 1615. Jadi tunggu kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound mantul barusan kita buy. Itu untuk TINS ya. Di weekly chartnya seperti itu. Nah kalau untuk daily chartnya memang gambarnya garisnya berbeda ya. Jadi strateginya berbeda. Kalau yang weekly mungkin yang untuk buy and hold agak panjang ya. 1 minggu sampai 4 minggu ya, sampai 1 bulan ya. Jadi kalau yang sampai harian sampai 1 minggu ya pakai daily chart aja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini MA20-nya masih menarik ya, mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Dia memang testing resistance 1600 ya. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1600, kita boleh buy high sell higher. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya di sini dia naik breakout dari resistance di sini ya, swing high sebelumnya ya, koreksi kemudian dia breakout ya. Nah, setelah breakout dia nggak lama koreksi lagi. Ini juga kecenderungan sideways ya Pak Sunar ya. Ya memang benar ya, sideways kecenderungan. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja area buy on weakness-nya di area 1400 atau di area 1495 sampai dengan 1450 ya. Jadi intinya kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi naik ke atas 1600 buy, target price berikutnya sesuai dengan garis yang sudah saya gambarkan 1660, 1695 dan 1765. Jadi trading itu mudah ya kalau sudah ada gambar garis-garisnya ya. Ini acuannya untuk trading stop atau stop loss yang bawah, yang atas kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Nah memang kalau nggak mau average up, mau langsung buy langsung sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya boleh aja, terserah Anda ya. Saya hanya kasih acuan support resistance-nya kalau mau tambah lagi di mana ya. Kalau misalnya terlalu dekat Mas Sunar, masa setelah 1600, 1660 kan terlalu dekat. Ya kita bisa pakai acuan berikutnya 1695 ke atas, kalau dia breakout ya kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu strateginya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas kok lemot banget ya Pak Sunar ya, naik ke atas 1545 turun lagi, naik turun lagi. Nah ini yang terakhir dia sudah naik ke atas 1640 sesuai dengan garisnya Pak Sunar, kok dia turun lagi ya. Memang masih cenderung wajar ya, saya sudah sebutkan ya, selama dia masih berada di atasnya 1545 sebenarnya kalau mau buy on weakness di area sekarang boleh ya. Dan ini saya sudah gambarkan ya, kalau dia breakout ke atas 1640 memang boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi selama di atas 1545 untuk Pegas ini masih cukup menarik, buy-nya bertahap aja ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya, high-nya minggu lalu kan di 1660, kalau naik ke atas 1660 boleh buy up atau average up. Target price berikutnya di sini di area swing high terdekatnya ya 1860 sampai dengan garis saya di 1880. Di sini ada swing high-nya untuk minggu akhir minggu keempat bulan Juli ya. Dia high-nya di area 1745. Kalau dia naik ke atas 1745 mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, ini weekly chart-nya untuk Pegas. Kemudian untuk daily chart-nya di sini kita perhatikan masih testing area sekitar 1600 1640 ya. Yang mau buy sekarang boleh aja atau tunggu di bawah ya 115 sampai 1545. Jadi kalau dia koreksi atau turun di bawahnya 1545 berhasil rebound atau mantel kita barusan buy. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1700 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya untuk Pegas ini 1800, 1900 dan 2000. Nah, mungkin pertanyaannya saya juga ditanya teman
saya juga nanya juga, terus ada yang chat saya, Pak Sunar, untuk Pegas ini apakah mungkin dia sampai ke 2000 ke atas, sampai ke 2500 di masa sebelumnya ya, 2019 di sini ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini sih memang uptrendnya dia masih cukup menarik ya. Walaupun kecenderungan dia lambat ya, seperti anak tangga ya. Breakoutnya di sini 3 bulan, kemudian cenderung sideways-nya lama berbulan-bulan, ini naik breakout 1 bulan, kemudian ini cenderung sideways lagi. Ya memang kecenderungan memang lama ya seperti itu ya. Tapi ini dia kalau selama dia masih bertahan di atasnya 1545 ya, itu masih cukup menarik ya. Memang sebelumnya sempat turun koreksi di bawahnya, tapi kalau dia berhasil naik lagi kita boleh buy back ya. Kalau misalnya sudah kena trade stop atau stop loss ya. Jadi kadang-kadang memang trading itu seperti itu ya. Pak Sunar turun kemudian naik lagi. Saya buy back. Kok turun lagi seperti ini ya. Naik tembus ke atas 1600, katanya Pak Sunar boleh tambah lagi atau freeze up. Ya ternyata kok besoknya turun lagi sampai turun di bawah 1545. Ya kalau turun ya kita pasang stop lossnya aja ya seperti itu ya. Nah mungkin ada yang berpendapat, Pak Sunar ngapain sih buat pasang stop loss ya gitu ya, nanti juga naik lagi. Ya kalau kita bicara mengenai trading ya saran saya tetap perhatikan level support resistennya ya. Kalau dia turun di bawah supportnya kita jual dulu, kalau dia misalnya berhasil rebound lagi ya kita boleh buyback ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, Pak Sunar kalau kita hold kan untung tuh sampai naik sampai dengan 1745. Iya kalau naik karena trennya sebelumnya kan dia turun ya, downtrend ya, walaupun sideways kan tapi dia sidewaysnya di jalur downtrendnya ya. Jadi buy-nya sih bertahap aja, kalau gagal ya jual dulu, nanti kalau berhasil naik lagi kita buyback ya. Memang trading seperti itu dinamikanya ya. Kecuali kalau Anda invest pakai stop lossnya agak jauh ya, 10% atau 20% ya mungkin lain lagi ceritanya seperti itu ya, karena Anda fokusnya ke fundamentalnya mungkin jangka panjang 1 tahun atau 2 tahun ya paling cepatnya ya seperti itu ya. Ya perbedaannya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra di sini memang kalau kita perhatikan weekly-nya setelah breakout higher high 2 minggu yang lalu dia koreksi di bawahnya 1200 ya. Nah di sini apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Area buy weakness tetap sama yang sudah saya berikan sebelumnya, ada 3 di sini ya, 1115, 1035 dan 940. Jadi kalau dia turun di bawahnya berhasil rebound atau mantul ya untuk mingguan, berarti minggu depannya atau awal minggu ya, Senin ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ya kita boleh buy. Jadi boleh pasang automatic order juga. Intinya kalau dia mau kalau kita mau buy weakness ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 1115 ya. Jadi koreksi di bawahnya mantul barusan kita buy. Kalau masih belum berarti kita tunggu lagi di area berikutnya 1035 atau 940. Ini maksimum 940. Tapi kalau turun di bawahnya 940 ya, turun di bawahnya 940 jangan sekali-kali buy weakness, karena kalau sudah di bawahnya 940 menurut saya sih sudah nggak menarik lagi ya untuk Akra ya. Kecenderungan dia bisa turun lebih dalam lagi ya. Ya saya nggak mendakan turun enggak ya. Ya ini memang sebelumnya dia koreksi, tapi kalau dia rebound ya misalnya sudah kena stop loss ya kita buy back ya seperti itu ya. Nah kalau posisi sekarang memang cenderung wait and see aja karena dia sudah breakout kemudian gagal ya. Jadi lebih baik tunggu di area buy and weakness saja. Kalau misalnya nggak dikasih, ternyata wah minggu ini dia breakout ke atas 1245. Boleh nggak itu buy? Boleh ya. Jadi buy-nya bertahap naik ke atas 1245 buy. Berikutnya breakout ke atas 1290 atau sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Setiap kali 400 rupiah kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Memang kecenderungan di sini uptrend-nya masih cukup menarik ya untuk Akra ya. Walaupun dia bisa koreksi lumayan dalam ya, setelah naik di sini ya 940 dia breakout, ini koreksinya lumayan dalam Pak Sunar. Dari di sini area high-nya kan di 1215 sampai dengan testing di low-nya di 895 ya, memang begitu ya. Ciri khasnya Akra memang gitu, dia fluktuasinya bisa tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kita tetap pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Dan untuk hariannya ini sudah saya gambarkan juga, lumayan gampang ya, setiap kali patah 100 rupiah ya. Kalau mau buy sekarang memang tanggung ya di area 1200 sampai 1300. Jadi kita tunggu aja di bawah ya 1100, 1000 atau sekitar area 940-an di sini ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih, tunggu sekalian breakout boleh nggak? Sebentar boleh ya. Jadi naik ke atas 1290 atau naik ke atas 1300 barusan kita buy ya. Berikutnya target price-nya 1400 dan 1500 itu untuk Akra. Memang sejauh ini uptrend-nya masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Sebelumnya dia cenderung sideways koreksi lumayan panjang juga di sini ya. Kemudian dia berhasil lanjut lagi. Nah, di sini selama dia bertahan di atasnya 1100 menurut saya sih masih cukup menarik. Jadi tunggu aja buy weakness di 1100 maksimum ya, maksimum di 940 karena dia bisa koreksi sampai 940 dia berhasil rebound lagi.
Jadi selama di atas 940 dia menarik ya. Memang sebelumnya pernah gagal, tapi kalau rebound lagi boleh buyback ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASII. Nah, weekly chartnya untuk ASII ini terus terang aja saya sudah jual lagi, sudah tinggal sedikit ya ASII saya ya. Memang ini masih bisa naik lagi ke 750 bahkan ke 8000 masih bisa. Tapi saya terus terang aja kurangi posisi, ya saya tunggu aja buy and weakness ya. Memang saya antri buy di bawahnya, antri bertahap ya. Karena menurut saya ASII ini masih cukup menarik ya. Apalagi fundamentalnya lumayan bagus ya. Selama di atas 6450 dia masih bisa breakout lagi ke 8000 ke atas bisa ya. Peluangnya masih ada. Nah, di sini kalau yang mau buy and invest tunggu di 6450 atau 6000 ya. Karena dia sekarang masih testing resisten tanggung ya. Kalau buy sekarang nanggung, atau sekalian buy high sell higher. Ini high-nya minggu lalu kan di 7000. Kalau dia berhasil naik ke atas 7000, kita buy. Target berikutnya di 7250. Kalau dia naik lagi ya dia akan testing area 7700 dan 8025. Jadi 8025 ini saya ambil dari ini ya, swing high-nya di tahun 2019 ya, awal April ya. Ini kurang lebih seperti itu grafik weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya untuk ASII ya, ini tetap sama garis-garisnya ya. Naik ke atas 6925, mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya mau buy, boleh sekalian breakout ke atas 7000 buy, naik ke atas 7250 tambah lagi ya, targetnya di 7550 dan 7, maksud saya targetnya di 7625 dan 8000 ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 6450, 6250 atau maksimum di 6000. Ya bukan berarti saya mendoakan koreksi sampai 6000 enggak ya. Minimal kalau enggak misalnya mau buy weakness ya tunggu di area ini ya, 6450. Memang agak jauh ya. Atau kalau dia breakout kita buy ya, buy high sell higher ya, seperti itu ya. Karena trennya masih bagus. Jadi jangan takut ketinggian ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 6 saham. Jangan lupa cek untuk saham-saham yang lainnya, videonya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk listnya ya, untuk yang lainnya ya. Kemudian untuk event hari Jumat ini jangan lupa daftar untuk live trading ya, tanggal 19 Agustus 2022. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Untuk penjelasannya ada di video-video sebelumnya ya, di playlist yang video yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi nggak saya sebutkan lagi. Tujuan saya mengadakan live trading ya, bersama ya, free ya. Jadi bukan berarti ini beli saham ini langsung beli gitu, bareng-bareng beli, enggak ya. Jadi saya ajarkan bagaimana sih kalau trading mandiri seperti apa ya, seperti itu ya. Itu harapan saya agar setelah ikut live trading saya Anda bisa mandiri sendiri ya. Pemilihan sahamnya seperti apa, kemudian money managementnya seperti apa, bookkeepingnya seperti apa ya, untuk pencatatannya sahamnya ya, seperti itu ya. Jadi kita langsung tahu pembukuannya itu seperti apa dan juga porsinya berapa sih Pak Sunar kalau kita mau beli ya, seperti itu ya. Karena seringkali kan ditanya, Pak Sunar average up itu berapa persen dan sebagainya, nanti saya jelaskan juga. Strateginya juga saya perinkikan dengan worksheetnya nanti saya kasih ya. Jadi jangan lupa itu online ya, Zoom ya. Tapi kapasitasnya 100, biasanya daftar sih lumayan ramai sampai 300 ya. Jadi cepat-cepatan masuk ya biasanya seperti itu ya. Jadi dimulai dari jam 8.45 sampai dengan jam 2.30 ya sore ya, kurang lebih seperti itu. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk pendaftarannya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Tetap semangat, terima kasih banyak.